Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di channel Catalyze, channel seputar kimia dan edukasi bersama saya Iksan. Di sini kita bakalan share tips, trik, jurus jitu, dan yang paling penting adalah pemahaman. Kalau udah paham, dijamin gak ada yang susah. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang ikatan kimia yang membentuk suatu senyawa. Buat teman-teman yang belum nonton, bisa klik link pada deskripsi ya. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana caranya memberikan nama pada senyawa kimia tersebut. Jadi, nggak sembarangan, ada tata namanya, sehingga nama senyawa menjadi terstandar. Jadi, mau pakai bahasa Sunda, Jawa, Melayu, Padang, Papua, nama senyawa kimia akan tetap sama. Nah, tata nama senyawa kimia tergantung pada golongan senyawanya. Jadi, kali ini kita akan bahas tentang tata nama untuk senyawa ion, senyawa kovalen, senyawa asam, dan senyawa basa. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita mulai! Oke, kita masuk ke senyawa ion. Senyawa ion tentunya memiliki ikatan ion. Nah, masih ingat kan? Ikatan ion itu terbentuk dari unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam akan melepaskan elektron sehingga bermuatan positif atau disebut dengan kation, sedangkan unsur non-logam akan menerima elektron sehingga bermuatan negatif atau disebut juga dengan anion. Untuk logam 1A dan 2A muatannya akan sama pada senyawa. Jadi logam 1A muatannya plus 1, logam 2A muatannya plus 2. Nah, untuk cara penamaannya, sebutkan nama unsur logamnya dulu. Kemudian, sebutkan nama unsur non-logamnya. Namun, yang diambil hanya awalan kata saja. Lalu ditambahkan akhiran ida. Contoh, NaCl. Bila diuraikan menjadi Na+ dan Cl-. Na+ adalah natrium, Cl- adalah klorida, berasal dari kata klorin. Diambil kata klornya saja, jadi klorida. Nah, jadi NaCl adalah natrium klorida. Contoh lain adalah K2S. Bila diuraikan menjadi 2K+ dan S2-. K+ adalah kalium, S2- adalah sulfida, berasal dari kata sulfur yang diambil sulfnya saja. Jadi K2S adalah kalium sulfida. Nah, berbeda dengan logam 1A dan 2A, untuk logam transisi biasanya ada lebih dari satu muatan. Misalnya Fe, ada Fe2+, ada Fe3+, Cu, ada Cu+, ada Cu2+. Nah, cara tahunya adalah dengan siapa si unsur transisi tersebut berikatan, lalu disesuaikanlah muatannya. Misalnya CuCl2. Cl adalah golongan 7A, muatannya -1. Karena senyawanya netral, maka Cu harusnya bermuatan +2. Jadi bila kita uraikan, maka akan menjadi Cu2+ dan 2Cl-. Sedangkan pada CuCl, untuk menjadi netral, maka Cu harus bermuatan +1. Jadi bila diuraikan, maka akan menjadi Cu+ dan Cl-. Nah, penamaannya dengan menggunakan bahasa Indonesia disertai dengan muatannya. Jadi CuCl2 namanya tembaga 2 klorida, sedangkan CuCl namanya tembaga 1 klorida. Nah, khusus untuk anion-anion berikut ini ada namanya tersendiri. Teman-teman semua nggak perlu menghafal. Pas latihan soal, teman-teman bisa langsung lihat lagi videonya, lihat lagi tabelnya. Jadi semakin sering latihan soal, otomatis akan ingat dengan sendirinya. Kita ambil contoh K2Cr2O7. Bila diuraikan menjadi 2K+ dan Cr2O7 2-. K+ adalah kalium, Cr2O7 2- adalah dikromat. Jadi namanya kalium dikromat. Contoh lain, CaC2O4. Diuraikan Ca2+ adalah kalsium, C2O4 2- adalah oksalat. Jadi namanya kalsium oksalat. Kalau KCN berarti namanya kalium sianida. Nah, KCN ini adalah senyawa beracun yang sangat berbahaya yang ada pada kasus pembunuhan seperti sate sianida dan kopi sianida. Untuk senyawa kovalen, penamaannya ditambahkan awalan dengan nomor bahasa Yunani. Jadi kalau misalnya 1 diberi awalan mono,
2 diberi awalan di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Unsur pertama hanya diberi awalan ini saja. Namun bila satu, kata mono tidak perlu dituliskan pada unsur pertama. Sedangkan unsur kedua diberi awalan ini, lalu ditambahkan akhiran ida. Misalnya, P2O5. P adalah fosfor, karena ada 2, berarti difosfor. O adalah oksigen, karena ada 5, berarti pentaoksida atau pentoksida. Jadi P2O5 adalah difosfor pentoksida. Contoh lain, CO2. C adalah karbon, karena hanya 1, maka mono tidak perlu ditambahkan. Jadi tetap karbon. O adalah oksigen, karena ada 2 berarti dioksida. Jadi CO2 adalah karbon dioksida. Nah, ini adalah gas yang kita keluarkan saat bernafas. Oke, kita lanjut ke senyawa asam. Senyawa asam terdiri dari kation H+ dan anion. H+ diberi nama asam, sedangkan anionnya diberi nama seperti tabel anion yang tadi. Jadi misalnya H2SO4. Bila kita uraikan jadi 2H+ dan SO4 2-. Berarti namanya asam sulfat. H2SO3 berarti namanya asam sulfit. HNO3 asam nitrat. HNO2 asam nitrit. H3PO4 asam fosfat. Oke, berikutnya tata nama senyawa basa. Nah, kalau senyawa basa ini biasanya terdiri dari kation dari unsur logam dan anionnya OH-. Nah, tadi sudah ada di tabel ya, nama anionnya untuk OH- adalah hidroksida. Nah, karena basa ini dari unsur logam dan unsur non-logam, jadi penamaannya sama dengan penamaan senyawa ion. Misalnya, MgOH 2 kali. Ini kalau kita uraikan menjadi Mg2+ dan 2OH-. Mg2+ adalah magnesium, OH- adalah hidroksida. Jadi namanya magnesium hidroksida. Kalau NaOH berarti namanya natrium hidroksida. Nah, ada pengecualian senyawa basa yang paling sering muncul di soal-soal ujian kimia, yaitu NH3. Ini namanya amonia. Nah, nggak ada OH-nya ya. Padahal NH3 ini adalah basa yang di dalam air, NH3 akan membentuk NH4OH atau amonium hidroksida. Simpelnya, tata nama senyawa asam dan basa seperti tabel ini. Jadi kalau asam berarti namanya asam ditambah anionnya, sedangkan basa berarti namanya nama logam ditambah hidroksida. Oke, sekarang kita coba bahas contoh soal ya. Manakah rumus kimia dari besi 2 hidroksida? Apakah A FeOH atau B FeOH 2 kali atau C FeOH 3 kali atau D Fe2OH atau yang E Fe2OH 3 kali. Oke, kita balik lagi lihat tabel nama anion yuk. OH muatannya -1, sedangkan besi 2 artinya muatannya +2. Jadi untuk bisa netral, muatan negatifnya juga harus -2. Sehingga OH-nya harus ada 2. Jadi jawabannya adalah B. Nah, gimana? Gampang kan? Kalau teman-teman semua ada soal-soal lain yang ingin dibahas, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman lainnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.